Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Ya, karena kebetulan pertemuan kita pada hari ini adalah di jam terakhir, di jam-jam mengantuk ya, anak-anak. Sebelumnya kita fokus dulu. Ya, Bu. Fokusnya mungkin sudah ada yang tahu anak-anak. Jadi kita bikin tepuk motor baru ya. Tepuk motor baru. Instruksinya seperti ini supaya kalian lebih fokus untuk belajar, apalagi kita di jam terakhir ini masih ada yang ngantuk. Tepuk motor baru. Yang pertama tepuk motor baru, tepuk dulu ya. Kemudian yang pertama adalah kunci kontak, begitu baru tepuk lagi. Sudah itu pencet, baru tepuk lagi, baru ngeng. Oke, kita mulai. Ayo berdiri. Oke, kita mulai. Tepuk motor baru. Kunci kontak, pencet, ngeng. Bagaimana? Masih mau? Oke, Nana. Ya. Tepuk motor baru. Kunci kontak, pencet, ngeng. Bagaimana? Oke, tepuk tangan dulu supaya lebih meriah. Oke, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan lanjutan karena pada pertemuan yang lalu, ya, ibu lupa tadi yang ketua kelasnya mohon disiapkan dulu. Terlalu semangat Kak masuk tadi. Masya Allah, Ibu. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua karena pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang konsepnya. Jadi sebentar kita akan melakukan praktikum. Tapi sebelumnya Ibu sampaikan dulu. Jadi ada tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Yang pertama, peserta didik menjelaskan konsep penurunan titik beku larutan. Pada pertemuan yang lalu ini sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penerapan penurunan titik beku larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adapun soal pemantik di sini ada dua. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang proses pembekuan dan titik beku larutan? Ada yang mau bantu jawab? Oke, silakan. Ibu, yang saya pahami itu, Bu, kalau proses pembekuan yang biasa kulihat di rumah itu, Bu, kalau bikin ke es batu, Bu. Oh iya, betul sekali. Kalau bikin es batu bagaimana prosesnya? Ambil ke air, Bu, baru kasih masuk di freezer. Oh iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk jawaban dari Intan. Dibungkusnya dulu. Masih ada yang mau menambahkan? Oke, lanjut ke nomor 2. Berikan contoh penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, Bu. Iya, silakan Natna. Contohnya itu, Bu, kalau tidak salah itu pada pembuatan es butar. Oh iya, bagus sekali. Iya. Oke, adapun aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini karena pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang konsepnya dan juga sudah dibagi kelompok. Iya, sudah dibagi kelompok. Sudah siap anak-anak? Iya. Bahan-bahannya alat
depan untuk melakukan praktikum. Karena sebentar akan ada lagi diskusi kelompok, kemudian lanjut presentasi kelompok. Oke, silakan. Kalau kayak video jangan pesan. Jadi anak-anak kalian semua serius melakukan praktek karena ada penilaiannya, ada penilaiannya. Jadi kalau belum paham bisa dilihat videonya. Ini ada proses pembuatan eksputer. Jadi yang membuat eksputer ini adalah saya sendiri. Ada videonya di atas. Jadi sambil dilihat, melakukan juga praktikum. Cukup di dalam. Oke, praktikumnya sudah selesai. Sebentar kalian diskusi kelompok dulu anak-anak, baru ada sebentar presentasinya ya. Sudah jadi. Jadi ini sudah ada produknya. Sudah, ini mantap sekali. Keberhasilannya ini 100% ya. Mau. Kabar apa, Bu? Bisa dicicipi. Silakan dibersihkan dulu, baru kembali ke berkumpul dengan temannya. Oke, sekarang kita masuk di tahap presentasi. Kelompok berapa dulu? Karena di lembar kerja itu ada pertanyaan. Ya, silakan Insan. Jadi Bu, pada saat proses praktikum yang kami dapat dari kelompok kami adalah di sini pertanyaannya apa peran garam dalam proses pembuatan eksputer. Jadi pada saat praktikum itu Bu, semakin banyak ditambahkan garam, maka suhu dari ekspander yang kita pakai itu bisa dipertahankan. Bahkan fungsinya garam ini adalah untuk menurunkan titik bekunya es. Oke, mantap sekali presentasinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ya, kalau dari kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Berdiri, Aratna. Ya. Jadi kelompok kami di sini dari praktikum yang kami lakukan bahwa fungsi dari penambahan garam tadi sebenarnya sependapat kami dengan kelompok di sebelah bahwa garam itu berfungsi untuk menjaga supaya esnya tidak mencair. Ya, karena ketika ditambahkan garam maka titik bekunya itu akan menurun. Oh iya, itu sangat bagus. Jadi, ya kedua jawabannya bagus semua. Ya, jadi sekarang kita lanjut di refleksi. Pada saat refleksi ini ada dua. Yang pertama, apa yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Oke, siapa yang mau bantu menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Naratna. Ya, terima kasih Bu. Yang dapat saya pahami termasuk tadi setelah kami melakukan praktikum bahwa penurunan titik beku
buku itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada contoh membuat es putar, di mana kalau es tadi tidak membeku, artinya kalau mencair maka es putarnya tidak akan terbentuk, ya, tidak bisa mengeras. Dan esnya itu bisa dipertahankan tidak mencair kalau ditambahkan garam. Itu adalah penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan. Itu yang Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Kak Ratna. Iya, ada tambahan lagi dari Intan. Oke. Saya mau menambahkan Ibu, saya lihat itu bapakku Ibu, kalau mau bikin bakso dia campurkan dengan garam Ibu. Apakah memang ini dalam praktikum ini penurunan titik beku ada hubungannya dengan kehidupan saya di rumah Ibu, karena bapak itu pembuatan bakso dia, tapi menggunakan garam. Apakah fungsinya sama, menurunkan titik beku atau bagaimana Ibu? Oke. Kalau bakso bagaimana anak? Kalau bakso, kalau es krim kan berhubungan dengan yang kulkas ya, atau yang dingin-dingin. Ada yang mau bantu jawab dulu? Saya dimakan anak saya. Ya. Kalau saya dapat proses pembuatan bakso itu ada juga memasukkan Es batu. bisa jadi pada hubungannya dengan lagi pembuatan yang tinggi dan bakso. Oh iya betul sekali. Anak-anak ada yang mau bantu lagi? kayaknya Bu itu kalau di pembuatan bakso kenapa diberi garam? Sepertinya untuk mempercepat proses pengentalan Pengentalan. Oh iya betul. Kalau menurut saya, iya, karena kebetulan bapak saya bukan buat adonan bakso, jadi saya tidak terlalu tahu ya. Tapi kayaknya seperti itu fungsinya. Oh iya, itu membantu terjadinya pengentalan atau cepat mengental baksonya. Setelah praktek, di antara anak-anak siapa tahu ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Bisa. Oke. Jadi ini pembelajaran Ibu sangat bagus Ibu, karena saya merasa sangat bermanfaat buat diri saya dan keluarga saya, mungkin karena membahas tentang titik beku, dan ini menjawab pertanyaan kedua yang belum saya pahami. Ternyata Hijrah sudah menjawab bahwa ada hubungannya. Hal baru yang saya pahami Bu, yang bisa saya simpulkan adalah belajar kimia itu bukan hanya sebatas ilmu yang abstrak, artinya harus dipelajari di sekolah, cukup di situ. Tapi yang saya pahami Ibu, pembelajaran kimia itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi saya itu Ibu bercita-cita menjadi pengusaha sukses Ibu. Amin. Iya, jadi untuk memanfaatkan ilmu kimia ini sangat bermanfaat untuk cita-cita saya yang nanti. Begitu Bu. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya. Tepuk tangan dulu. Wah, bisa. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, ingat anak-anak, karena kita akan belajar lanjutan, yaitu kenaikan titik ini. Jadi silakan dicari memang literaturnya di rumah, supaya pada pertemuan berikutnya semuanya lebih seru lagi daripada hari ini pembelajarannya. Oke, jadi demikianlah pembelajaran pada hari ini. Minta tolong kepada ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi anak-anak.